Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Minul Haq dengan NIM 120 1180 106 dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yaitu analisis risiko proses pembuatan filter rokok pada PT Filtrona Indonesia. Pertama yaitu ada bab 1 yaitu case study. Dengan case study yaitu studi kasus yaitu proyek asesmen risiko kelompok 4 yaitu dengan proses pembuatan filter rokok pada PT Filtrona Indonesia. Dengan di sini terdapat tabel yaitu yang pertama ada proses perencanaan, kemudian ada setup produksi, kemudian ada proses produksi dan juga proses pengiriman. Dengan proses perencanaan yaitu jumlah bahan baku, kemudian setup produksi yaitu ada jumlah mesin dan juga jumlah operatornya. Dan ada proses produksi yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada jumlah produksi, produk jadi, dan juga jumlah kemasan. Kemudian untuk proses pengiriman yaitu terbagi menjadi tiga dari jumlah produk jadi, yaitu kapasitas pengiriman, kemudian ada jumlah kendaraan, dan juga kapasitas penyimpanan. Dengan objektif proses dari kelompok kami, yaitu kami mengambil dari productivity, yaitu jumlah produk yang akan diproduksi. Kemudian pada bab 2, yaitu identifikasi faktor internal dan eksternal sumber uncertainty, yaitu terdapat beberapa faktor, yaitu yang faktor internal, yang pertama yaitu people atau sumber daya manusia, dengan pengaruh faktornya yaitu jumlah ketersediaan, kompetisi, dan juga budaya kerja. Kemudian ada faktor internal yaitu mesin. Kemudian untuk faktornya, untuk yang mesin yaitu ketersediaan, uh, kehandalan, kemudahan, dan juga kapasitas. Dan yang faktor yang terakhir yaitu faktor material, di mana untuk pengaruh faktornya terdapat ada tiga, yaitu ada ketersediaan, kualitas, dan juga kapasitas. Kemudian kami akan mengidentifikasi sumber event of concern-nya. Untuk event of concern itu dibagi menjadi tiga, ada ada vulnerable condition, ada event driver, dan juga ada event in between. Di mana pada faktor yang pertama yaitu people, untuk vulnerable condition-nya itu tidak ada, dan untuk yang mesin untuk uh, vulnerable condition-nya itu mesin memiliki user interface yang kompleks sehingga sulit untuk dioperasikan. Kemudian untuk yang material memiliki vulnerable condition yaitu produk hanya mampu disimpan dengan maksimal 3 tumpukan. Kemudian ada event driver. Untuk event driver yang faktor internal yang pertama yaitu ada people. Itu ada dua, yaitu terdapat operator yang bekerja tanpa melakukan training dan juga terdapat operator yang tidak tersedia saat dibutuhkan atau bisa dibilang izin sakit atau keluar. Untuk faktor yang kedua yaitu mesin, itu ada kesalahan penempatan order dan juga output pada mesin. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu material, itu ada dua, ada produk tidak lolos inspeksi dan juga produk uh, tertindih atau produk tertekan. Dan yang terakhir yaitu ada event in between, yaitu pada faktor yang pertama itu ada kesalahan dan mengoperasikan mesin. Kemudian pada faktor yang mesin itu ada terdapat mesin yang terlambat beroperasi. Dan yang material itu tidak memiliki event in between. Kemudian kita akan mengidentifikasikan sumber event in between, event of concern, maaf, dari faktor eksternal. Di faktor eksternal ini hanya memiliki satu faktor,
yaitu pada bagian supply chain. Untuk pengaruh faktornya itu yang pertama ada perubahan kondisi atau event di suppliernya, kemudian ada perubahan kondisi atau event di customernya, dan ada identifikasi sumber event of concern untuk variable conditionnya. Itu yang pertama ada ketersediaan bahan baku dari supplier itu langka. Untuk event driver sendiri dari supply chain itu ada kekeliruan dalam penataan bahan baku dan juga bahan baku yang tidak tersedia dari supplier. Kemudian untuk yang pengaruh faktor yang kedua yaitu ada kenaikan permintaan dari customer. Dan yang terakhir yaitu event in between, itu terdapat kekurangan atau ketersediaan bahan baku dan juga keterlambatan proses produksi. Baik, kemudian kita akan masuk ke bab 3 yaitu identifikasi resiko proses. Di sini merupakan tabel dari identifikasi resiko general. Di sini bisa kita lihat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan juga terdapat 3 permasalahan dari identifikasi dari proses. Yang pertama yaitu ada error 1. Untuk race eventnya sendiri yang pertama ada kenaikan permintaan dari customer. Untuk resiko yang kedua itu keterlambatan pengiriman bahan baku. Dan yang terakhir yaitu ada mesin mengalami keterlambatan dalam beroperasi, dan kesemuanya ini berpengaruh pada objektif yaitu jumlah produk yang akan diproduksi. Kemudian kita masuk ke bagian bab 4 yaitu analisis dari resiko prosesnya. Untuk yang pertama yaitu ada skala pengukuran resiko proses pembuatan filter rokok pada PT Filtrona Indonesia. Untuk yang pertama itu ada skala likelihood pada kejadian resiko. Untuk resiko yang pertama terdapat 5 level yaitu deskriptor, dan dari level 1 sampai dengan level 4 yaitu dari jarang, tidak pernah, jarang, sering, sangat sering, dan pasti. Dan juga ada deskripsinya yaitu untuk yang jarang itu tidak pernah terjadi dalam 1 tahun. Untuk yang jarang itu 1 sampai 2 kali dalam setahun. Untuk yang sering 3 sampai 4 kali dalam setahun. Dan yang pasti itu 5 sampai 12 kali dalam 1 tahun. Untuk resiko yang kedua itu sama dari level 1 sampai dengan level 5. Dan untuk deskriptornya juga sama. Untuk yang resiko yang ketiga itu terdiri dari level 1 sampai dengan level 5. Kemudian skala severity resiko itu ada beberapa skala severity dari resiko yang pertama dan sampai resiko yang ketiga. Di sini terbagi juga menjadi 3 level, yaitu ada deskriptor, yaitu ada minor, terdiri dari minor, moderate, dan major. Untuk objektifnya sendiri, untuk yang resiko yang pertama, itu jumlah produksi menurun hingga 3.000 unit. Untuk, sampai dengan 30.000 unit. Untuk yang moderate itu jumlah produksinya menurun hingga 40.000 unit. Dan untuk yang level 3, yaitu major, itu jumlah produksi menurun hingga 50.000 unit dari jumlah produk yang akan dihasilkan. Untuk resiko yang kedua, itu terdiri dari 3 level. Untuk deskriptornya sama, ada minor, moderate, dan juga major. Untuk objektifnya itu jumlah produksi menurun hingga 20.000 unit. Dan moderate itu jumlah produksi menurun hingga 30.000 unit. Dan juga yang level 3 itu menurun hingga 40.000 unit. Untuk resiko yang ketiga, itu terdapat 3 level, yaitu level 1 dengan minor, yaitu jumlah produksi menurun hingga 10.000 unit. Dan juga yang moderate itu 15.000 unit penurunannya. Dan juga yang level ketiga itu major, jumlah produksi menurun hingga 20.000 unit.
Kemudian di sini ada matriks resiko proses terdiri dari resiko yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini matriksnya itu ada tidak pernah, jarang, sering, sangat sering, dan juga pasti dengan severity levelnya itu level 1 sampai dengan level 3. Untuk formula yang digunakan dalam analisis, kami menggunakan RO1, RO2, dan RO3 dengan level resiko 1 sampai dengan 3 yaitu rendah. Untuk level 4 sampai dengan 6 itu sedang, dan level 7 sampai dengan 10 itu tinggi, dan juga yang terakhir yaitu level 11 sampai dengan 15 itu sangat tinggi. Untuk level severity yang kita gunakan yaitu level safety yang kita gunakan yaitu level 1 sampai dengan level 3 yaitu rendah. Untuk analisis resiko proses pembuatan filter rokok Indonesia itu, kemudian kami analisis resiko yang pertama, yaitu resiko dari kenaikan permintaan dari customer. Yang pertama, skenario kejadian yang pertama itu ada kenaikan permintaan dari customer-nya. Kenaikan permintaan dari customer itu merupakan kejadian dari faktor eksternal. Berikut merupakan data potensi kejadian resiko, yaitu kenaikan permintaan dari customer. Untuk bulan Januari, jumlah kenaikan per bulannya itu tidak ada dengan frekuensinya 0. Untuk bulan Februari tidak ada kenaikan. Untuk bulan Maret terjadi kenaikan 31.600 dengan satu frekuensi. Untuk bulan April tidak ada jumlah kenaikan, dan juga pada bulan Mei terjadi 45.000 kenaikan per bulannya dengan frekuensi yaitu 1. Pada bulan Juni tidak ada kenaikan, untuk bulan Juli juga tidak ada kenaikan. Dan untuk bulan Agustus terjadi kenaikan sebesar 29.550 dengan frekuensi yaitu 1. Kemudian pada bulan September tidak ada, dan bulan Oktober itu terjadi kenaikan sebesar 73.020 kenaikan per bulan dengan frekuensi yaitu 1. Dengan jumlah kenaikan per bulan yaitu 179.230 dengan frekuensi yaitu 4. Oleh karena itu, dari data yang sudah disebutkan tersebut, kenaikan terjadi pada periode Maret, Mei, Agustus, Oktober, sehingga jumlah kenaikan dalam setahun sebanyak 4 kali kenaikan. Kemudian ada nilai likelihood dan level likelihood resiko. Yang pertama, pada data menunjukkan kenaikan permintaan dari konsumen terjadi potensi rata-rata kejadian adalah 4 kali dalam 1 tahun. Maka data tersebut berada pada level 3, sehingga level likelihood adalah berada pada level 3, dan juga nilai likelihoodnya adalah 4. Dan analisis potensi dari dampak resiko yang pertama. Kemudian data potensi dampak resiko yang pertama, yaitu dari target jumlah produksinya sebesar 50.000 pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan jumlah produksi sekian, dan juga jumlah dari produksi selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yaitu 743.546 jumlah produksinya. Kemudian data tersebut merupakan kenaikan permintaan dari customer pada bulan Maret, Mei, Agustus, dan juga Oktober. Itu mempengaruhi dari produktivitas dari produksinya perusahaan, yaitu terjadinya penurunan jumlah produksi pada 1 bulan setelah kenaikan permintaan dengan jumlah penurunan sebesar 35.684. Untuk nilai severity dari level severity risiko yang pertama, yaitu pada data menunjukkan penurunan jumlah produksi dengan jumlah sebesar 35.684 unit dalam 1 tahun. Maka data tersebut berada pada level 2. Maka nilai severity adalah berada pada level 2, dan juga nilai severity yaitu 35.684.
Dan sini merupakan matriks dari risiko yang pertama. Itu untuk yang risiko pertama terdapat pada consequence atau severity level itu terdapat di level 2 yaitu moderate dengan nilai likelihood yaitu 3 yaitu sering. Untuk nilai likelihood-nya 3, untuk nilai severity-nya yaitu didapatkan 2 dan nilai resiko itu didapatkan dari level likelihood dikalikan dengan level severity yaitu hasilnya itu 6. Maka level resiko yang pertama yaitu adalah sedang. Kemudian untuk evaluasi existing control pada resiko yang pertama yaitu untuk evaluasi risk prevention existing untuk yang RO1 itu kenaikan permintaan dari customer. Kemudian evaluasi risk mitigation existing untuk yang pertama bisa dilihat pada data tersebut. Dan untuk yang kesimpulan evaluasi existing control pada risiko yang pertama, yaitu nilai risiko yang terdapat pada risiko yang pertama itu ada 6, yaitu berada pada level yang sedang. Sedangkan berdasarkan matriks, nilai dan level tersebut belum mencapai kondisi yang safe, di mana kondisi safe itu merupakan nilai risiko yang sebesar 1 sampai 3 dan level risiko berada pada level yang rendah. Maka existing control yang dilakukan belum mampu membuat risiko menjadi safety. Kemudian untuk kita akan menganalisis risiko yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku. Yang pertama ini ada skenario kejadian risiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Kemudian oke, bisa kita lihat di sini. Ini dimulai dari ketersediaan bahan baku supplier yang langka, kemudian kekeliruan dalam pencatatan bahan baku, hingga kekurangan ketersediaan bahan baku dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman bahan baku. Dan juga ada curah hujan yang tinggi selama beberapa bulan sehingga mengakibatkan banjir. Dan juga terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku. Dan untuk data potensi kejadian resiko dapat dilakukan melalui benchmark dengan menggunakan data dummy untuk melakukan data potensi kejadian resiko yang kedua. Berikut merupakan data dari material filter rokok dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dengan frekuensi keterlambatan yaitu 13 keterlambatan dalam 1 tahun. Kemudian untuk nilai likelihood risiko yang kedua, berdasarkan data tersebut terjadi keterlambatan selama 13 kali dalam 1 tahun, maka potensi rata-rata kejadian adalah 13 kali dalam 1 tahun berada pada level 4. Maka level likelihood risiko yang kedua yaitu 4. Nilai likelihood risiko yang kedua adalah 13. Kemudian analisis dampak resiko. Analisis dampak resiko dari risiko yang kedua itu terdapat data potensi dampak resiko dari keterlambatan pengiriman bahan baku. Dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan jumlah frekuensi sebesar 13 dan target jumlah produksinya yaitu 50.000 dengan penurunan jumlah produksi, jumlahnya itu ada 25.564. Akibat terjadinya keterlambatan pengiriman bahan baku, yaitu mengalami penurunan jumlah produksi. Dari data di atas terjadi penurunan jumlah produk hingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman bahan baku sebesar 25.564 produk dalam 1 tahunnya. Untuk nilai severity dari risiko yang kedua, pada data menunjukkan bahwa penurunan jumlah produksi sebesar 25.564 kali dalam 1 tahun, maka penurunan tersebut berada pada level 2. Maka nilai dari level severity
berada pada level 2 dengan nilai severity yaitu 25.564. Berikut merupakan penentuan nilai dan level resiko yang kedua dilihat berdasarkan matriksnya, yaitu nilai likelihood yaitu 4, nilai severity-nya itu 2, kemudian nilai resiko yang kedua yaitu didapatkan dari nilai likelihood dikali dengan level severity yaitu 8. Maka level resiko yang didapatkan pada resiko yang kedua yaitu tinggi. Kemudian evaluasi existing pada resiko yang kedua, sini terdapat beberapa evaluasinya. Ini yang pertama, tidak ada kontrol dari ketersediaan bahan baku supplier langka dan kekeliruan dalam pencatatan bahan baku, yaitu penggunaan sistem barcode. Itu penggunaan sistem barcode dalam proses pencatatannya. Kemudian untuk kekurangan ketersediaan bahan baku itu tidak ada kontrol. Untuk curah hujan tinggi selama beberapa bulan sehingga dapat mengakibatkan banjir, itu juga tidak terdapat kontrol sehingga mencegah terjadinya banjir. Kemudian untuk evaluasi mitigation existing-nya, yaitu keterlambatan bahan baku, kemudian dengan variabel jumlah bahan baku, dan tidak ada kontrol pada jumlah bahan baku sehingga mengakibatkan penurunan jumlah produksi yang akan diproduksi. Sehingga kesimpulan pada existing control yang resiko yang kedua, itu nilai resiko terdapat yaitu 8, yaitu berada pada level yang tinggi berdasarkan matriks. Nilai pada level tersebut belum mencapai kondisi yang aman, di mana kondisi aman itu merupakan nilai yang dari level 1 sampai dengan level 3 dan level resiko beberapa level yang rendah. Maka nilai existing control yang dilakukan belum mampu membuat resiko menjadi aman. Kemudian kita akan menganalisis resiko yang ketiga, yaitu mesin mengalami keterlambatan dalam beroperasi. Kemudian di sini ada skenario kejadian dari resiko yang ketiga, dimulai dari mesin memiliki UI yang kompleks sehingga mengakibatkan kesalahan operator dalam menempatkan order dan juga input, sehingga akan mempengaruhi mesin mengalami keterlambatan dalam proses produksinya. Kemudian dari yang kedua yaitu operator bekerja tanpa melakukan training sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengoperasikan mesin sehingga berpengaruh juga pada keterlambatan dalam beroperasi. Selain itu, terdapat juga terjadi konsleting pada mesin dan juga faktor lain yaitu terjadi kerusakan dalam komponen mesin. Dan berikut merupakan data kejadian resiko yang ketiga, dilakukan benchmark dan penggunaan data dummy untuk melakukan data potensi kejadian resiko yang ketiga. Dari resiko tersebut, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan frekuensi keterlambatan sebesar 6 kali dalam 1 tahun. Untuk nilai likelihood pada level yang resiko yang ketiga, pada data menunjukkan keterlambatan mesin terjadi sebanyak 6 kali dalam 1 tahun, maka data tersebut berada pada level 3 sehingga level likelihood dalam likelihood-nya berada pada level 3 dan nilai likelihood yaitu 6. Untuk analisis potensi dampak resiko yang ketiga, yaitu mesin mengalami keterlambatan dalam beroperasi, itu terdapat dimulai dari mesin memiliki ini merupakan data skenario kejadian dari resiko yang ketiga. Kemudian yang berikutnya ada data dari dampak resiko yang ketiga, yaitu mesin mengalami keterlambatan dalam beroperasi.
Berdasarkan benchmark, didapatkan data dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan frekuensi kejadian yaitu 6 kali dalam 1 tahun dengan target jumlah produksi sebesar 50.000 dengan jumlah penurunan produksi sebesar 14.447 kali dalam 1 tahun. Untuk nilai severity pada risiko yang ketiga menunjukkan bahwa penurunan produksi sebesar 14.447 unit dalam 1 tahun. Maka penurunan tersebut berada pada level 2, maka level severity adalah berada pada level 2 dengan nilai severity yaitu 14.447. Untuk penentuan nilai dan level resiko itu dapat kita ketahui dengan menggunakan matriks. Dari matriks tersebut kita mendapatkan nilai likelihood sebesar 3, untuk nilai severity-nya yaitu 2, dan juga nilai resiko itu didapatkan dari perkalian antara nilai likelihood dan juga nilai severity yaitu 6 kali. Maka nilai resikonya berada pada level yang sedang. Kemudian ada evaluasi kontrol pada resiko yang ketiga dan juga evaluasi mitigation existing untuk resiko yang ketiga. Untuk kesimpulan evaluasi existing control yang resiko yang ketiga, dapatkan nilai risiko yang didapatkan yaitu ada 6, yaitu berada pada level yang sedang berdasarkan matriks. Nilai dan level tersebut belum mencapai kondisi yang aman, di mana kondisi yang aman itu adalah nilai risikonya sebesar 1 sampai dengan 3 dan level risiko berada pada level yang rendah. Maka kondisi existing control yang dilakukan belum mampu membuat risiko menjadi aman. Dan yang terakhir yaitu ada tabel rekapitulasi risiko proses dari pembuatan filter rokok pada PT Filtrona Indonesia. Untuk nama risiko yang pertama yaitu kenaikan permintaan dari customer, yang kedua itu ada keterlambatan dan pengiriman bahan baku, dan yang terakhir yaitu ada keterlambatan mesin dalam beroperasi. Dengan sumber risikonya yang pertama tidak ada. Untuk sumber risiko yang kedua yaitu kekurangan ketersediaan bahan baku dan juga banjir. Dan yang ketiga yaitu kerusakan komponen mesin, kesalahan operator dalam mengoperasikan order dan output mesin, dan juga kesalahan dalam mengoperasikan mesin, dan juga terjadinya konsleting pada mesin. Untuk dampak resikonya itu semuanya mengujung pada objektif kita yaitu jumlah produksi yang menurun. Dengan risiko yang pertama yaitu dengan mendapatkan nilai likelihood 4 dan juga level 3. Kemudian pada risiko yang kedua mendapatkan nilai likelihood sebesar 13 dan berada pada level 4. Dan risiko yang terakhir itu dengan nilai likelihood sebesar 6 dan berada pada level 3. Untuk severity-nya, untuk risiko yang pertama mendapatkan nilai 35.684 yang berada pada level 2. Dan untuk risiko yang kedua itu mendapatkan nilai 25.564 dan berada pada level 2. Dan yang risiko yang terakhir itu dengan nilai severity yaitu 14.447 dan berada pada level 2. Untuk signifikansi resiko didapatkan untuk risiko yang pertama mendapatkan nilai yaitu 6 dengan level sedang. Untuk risiko yang kedua dengan nilai 8 dan level yang tinggi. Untuk risiko yang ketiga mendapatkan signifikansi rasio sebesar 6 di level sedang. Untuk existing control, risiko yang pertama nilai risikonya 6 dan juga nilai risiko yang sedang dengan status existing yang tidak aman. Untuk risiko kedua, nilai risiko mendapatkan 8 dan juga risiko tinggi tidak aman. Dan juga risiko yang ketiga yaitu existing control mendapatkan nilai risiko 6 dengan level risiko yang sedang dan juga status dari
existing dari resiko kedua dan resiko ketiga yaitu tidak aman. Baik, berikut eh, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.